Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya, tergantung Anda melihatnya kapan. Perkenalkan, nama saya Cornelius Agopa Madhuputra dengan NIM 52004111479. Saya berasal dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Terlebih dahulu, saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya bisa mempresentasikan hasil kerja saya yang juga atas bantuan dan arahan Bapak Yoga Sahria sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Augmented Reality di Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan mempraktekkan Phase Effect dan Segmentation Texture menggunakan aplikasi Line Studio. Selanjutnya, Augmented Reality. Yang pertama adalah pengertian dari Augmented Reality. Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan maupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan. Augmented reality sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan inderanya sendiri. Hal ini membuat augmented reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. Augmented reality dapat diaplikasikan untuk semua indera termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang kesehatan, militer, industri, manufaktur, augmented reality juga telah diaplikasikan ke dalam perangkat-perangkat yang digunakan oleh banyak orang seperti pada telepon genggam. Yang kedua adalah sejarah munculnya AR. Sejarah tentang augmented reality dimulai dari tahun 1957 sampai dengan 1962, ketika seorang penemu bernama Morton Help, seorang sinematografer, menciptakan dan mempatenkan sebuah simulator yang disebut Sensorama dengan visual getaran dan bau. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head-mount display yang dia klaim adalah jendela dalam virtual. Pada tahun 1999, Hirokazu Kato mengembangkan AR Toolkit di HeatLab dan didemonstrasikan di SIGGRAPH pada tahun 2000. Brons H. Thomas mengembangkan Arcquake, sebuah mobile 28 game AR yang ditujukan di International Symposium untuk Wearable Computer. Dan setelah tahun-tahun ini, augmented reality semakin meningkat pesat. Yang ketiga adalah peran augmented reality untuk berbagai bidang. Pada masa sekarang, AR mungkin banyak memiliki manfaat bagi manusia. Sebagai contoh, AR sebagai properti mengajar, yaitu penggunaan augmented reality di kelas juga mengubah kelas yang menjadi biasa menjadi luar biasa bagi para siswa. Anda bisa menyuguhkan contoh-contoh interaktif atau game sederhana yang dibuat menggunakan AR. Dengan visual yang membuat interaktif, siswa akan lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Penyerapan AR untuk pelatihan karyawan dan lingkungan adalah dua contoh dari yang tadi lanjutannya.
yaitu penerapan AR untuk pelatihan karyawan dan lingkungan laboratorium. Sekarang mahasiswa kedokteran tidak perlu belajar menggunakan alat peraga secara fisik lagi. AR dapat menggantikan dengan membuat proyeksi virtual anatomi tubuh manusia. Tak hanya itu, dengan adanya AR, mereka juga bisa melakukan pelatihan operasi untuk pasien secara virtual. Selain itu, juga banyak dari sektor bisnis, militer, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah augmented reality versus dengan virtual reality. Apa bedanya dari kedua tersebut? Yaitu dari cara umum, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR adalah teknologi yang bertujuan merangsang persepsi dan indera dari penggunanya. Pengguna atau user dapat merasakan berada di dunia lain dan berinteraksi di dalamnya. Kendati demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal sebagai berikut. Dalam segi perangkat, salah satu perbedaan VR dan AR adalah dari segi perangkat. Dalam virtual reality atau VR, perangkat utama yang Anda perlukan adalah headset. Headset VR ini dapat menggunakan kombinasikan dengan konsol untuk dapat berinteraksi dalam sajian virtual dari perangkat headset. Biasanya headset VR perlu dikoneksikan dengan laptop atau PC dengan minimum spesifikasi tertentu agar user dapat merasakan pengalaman yang diinginkan. Namun, Samsung Gear VR adalah salah satu contoh untuk menikmati virtual reality dengan ponsel. Prinsip-prinsip dan pengertian perbedaan AR yaitu tujuan dari AR dan VR secara umum memang sama, namun secara teori membuat Anda seolah-olah berada di tempat lain. Sedangkan augmented reality secara teori adalah menghadirkan efek virtual dalam dunia sesungguhnya. Contohnya, sederhananya adalah virtual reality dapat menghadirkan Anda dalam tempat lain dalam sekejap, tentunya dengan memakai headset VR. Yang keempat adalah Lens Studio. Apa itu Lens Studio? Lens Studio merupakan sebuah tool yang dapat membantu Anda untuk membuat lens berbasis augmented reality di platform media sosial yaitu Snapchat. Prinsip dan pengertian perbedaan VR dan AR ketiga adalah dari segi prinsip. Selanjutnya adalah face effect. Face effect adalah memodifikasi wajah yang dapat menggunakan aset 3D atau 2D. Efek ini dapat digunakan secara bersamaan sehingga tampak menarik hasilnya. Bagian dari face effect yang pertama adalah E-color. Efek warna mata memungkinkan Anda untuk mengubah warna mata pengguna. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk menciptakan refleksi mata halus dengan metode tekstur lebih maju. Yang kedua adalah face image. Face image menempelkan bidang bertekstur 2D pada kepala Anda. Yang ketiga adalah face mask. Face mask memetakan tekstur 2D ke wajah Anda. Teksturnya tampak dicat pada kulit Anda dan bergelut dengan gerakan wajah. Yang terakhir adalah yang nantinya saya akan mengimplementasikan pada praktek saya, yaitu head binding. Head binding, wajah dideskripsikan sebagai beberapa titik yang ada pada wajah. 93 titik yang dilacak dari wajah pengguna.
Head binding di wajah dideskripsikan beberapa titik yang ada wajah 93 titik yang diajak dari wajah pengguna. Titik ini digunakan untuk melacak posisi dan orientasi wajah. Kemudian, head binding mengakses titik-titik ini dan melakukan tracking dalam setiap titik di wajah pengguna. Setelah itu, konten virtual ditempelkan melalui head binding. Selanjutnya adalah ortografik kamera. Komponen kamera digunakan untuk menampilkan pemandangan dalam lensa. Setiap lensa membutuhkan setidaknya satu kamera untuk membuat pemandangan. Pada ortografik kamera ini, kita bisa menambahkan background yang digunakan untuk membuat halaman belakang dari tampilan kita memiliki warna atau gambar yang menarik. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana kita menggunakan head binding dan ortografik kamera pada aplikasi Lens Studio. Sebelumnya, bila Anda belum memiliki aplikasi Lens Studio, bisa mengunduh aplikasi tersebut pada link yang saya cantumkan di bawah deskripsi, dan juga aset yang akan digunakan dalam praktek nantinya. Ya, tidak lama-lama lagi kita buka Lens Studio, pastikan Anda sudah menginstalnya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dari materi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita buka Lens Studio. Tunggu beberapa saat ya. Lalu kita klik new project untuk membuat project baru yang akan kita gunakan untuk membuat desain nantinya. Kita new project, loading. Nah, sudah masuk di dalam aplikasinya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat background. Membuat background itu dengan cara menambahkan objek, yaitu adalah screen image. Nah, ini sudah keluar dan gambarnya itu masih di depan muka kita ya, kita masih tertutup. Nah, biar di belakang menjadi background itu kita bisa setting, tapi terlebih dahulu kita menambahkan segmentation tekstur, yaitu product background pada resource ini. Selanjutnya pada ortografik kamera ini, match teksturnya diganti product background segmentation, lalu oke. Nah, ini render targetnya itu tetap aja, nggak apa-apa, render ordernya diganti, ortografiknya pindah ke atasnya agar nanti merender semua objek-objek, sehingga bukan hanya muka kita saja. Lalu pada screen image, teksturnya ini diganti dengan aset yang sudah saya share di link deskripsi ya. Lalu klik plus, lalu home files. Nah, ini kita sesuaikan. Saya menggunakan BPP ini untuk menambahkan background, lalu open, lalu oke. Nah,
backgroundnya itu sudah di belakang ya. Nah, agar bisa satu layar terpenuhi itu pada blend mode ini yang defaultnya normal kita ubah bukan ini, tapi state mode-nya ini kan defaultnya fit atau menjadi stretch. Nah, backgroundnya sudah berganti, lalu kita akan menambahkan topeng dengan aset 3D pada kamera. Lalu klik plus, lalu kita search face branding ya. Lalu pada resource ini kita menambahkan aset 3D nya, klik plus, lalu profiles, lalu masukkan file yang memiliki ekstensi OBJ ini, lalu pilih open, kita loading, lalu setelah itu menambahkan ini aset 3D ini ke dalam branding dengan cara ini ditahan aja, lalu diklik, lalu dikasih ke sini. Nah, ini kan sudah, tetapi belum sempurna ya posisinya. Kita ubah pada scan, kita pilih yang rotation tool. Nah, ini tinggal geser ke atas, tinggal menyesuaikan muka kita. Nah, tapi tertutup, kita pilih move tool. Nah, ini geser ke depan. Nah, tetapi ini masih besar ya, kita bisa mengecilkan kali ini ada yang kotak biru ini P1 ini sebenarnya bisa dikecilkan, menyesuaikan. Nah, lalu untuk matanya ini kita bisa sesuaikan juga. Nah, kita bisa mengubahnya pada position ini, yaitu pada X dan Y. X adalah arah horizontal, samping kanan dan kiri, sedangkan Y adalah arah vertikal naik dan bawah. Kita bisa ubahnya di sini. Nah, ini kan bisa bergeser ya. Untuk iya, kalau kita nah, tapi kita bisa menekan tadi pada scan di sini untuk bawah dan ke atas, bisa ke samping juga. Nah, kita cukup sesuaikan dengan pas mata kita dan sudah building sudah selesai dan background sudah terbuat. Lalu kita menambahkan mata ya, mata kita tutup dengan api dan kita kamera, lalu search image. Nah, kita pilih yang face image. Pada face image ini kita ganti teksturnya dengan aset api yang sudah saya set. Pemasukannya itu klik plus,
lalu kompas, lalu cari api. Oke, nah apinya sudah, lalu kita tinggal menyesuaikan pada mata kita. Jadi geser ke kiri, menyesuaikan saja, lalu Y-nya ini ada untuk ke atas dan ke bawah. Nah, untuk ke atas kita tinggal sesuaikan saja. Nah, untuk yang satunya juga sama. Cara mudahnya itu kita bisa menduplikat ini, klik kanan pada dinding satu ini, klik kanan lalu duplikat. Bisa juga dengan Ctrl D, nanti bisa terduplikat. Nah, tapi belum keluar ya. Nah, ini karena ini tertumpuk, jadi kita harus menggesernya. Nah, ini sudah. Lalu kita menggesernya ke kanan dengan X di bawah. Nah, sudah dua. Lalu kita juga bisa menambahkan lagi, kita bisa duplikat dengan Ctrl D. Kita lalu menambahkan kalung pada aset. Saya sudah share tadi juga ada, lalu kompas, lalu kalung. Nah, ini kalungnya sudah nampak tapi masih kecil, kita bisa membesarkan. Ini bisa diklik agar terkunci semua yang ini, jadi kalungnya bisa menjadi besar setelah kita besarkan. Nah, coba kita 20, tapi masih di sini bisa kita geser. Kita begini, nanti bisa di tengah-tengah kepala kita tinggal meletakkan di bawah kepala kita di leher. Nah, dengan Y positif kita, nah ini tapi kurang besar, kita tekan cepat 5 tapi bawah kita lepaskan, tapi ini agak ke kanan, kita kecilkan. Nah, sudah nampak ya. Nah, ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita bisa menyimpan project kita ini dengan cara klik plus lalu save. Nah, kita memilih mana tempat yang ingin kita gunakan untuk menyimpan. Saya menggunakan download, lalu saya membuat nama lalu langsung save. Nah, ini sudah tersimpan ya di komputer kita. Nah, ini sudah selesai ya. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada
kata yang kurang berkenan maupun tingkah laku yang kurang mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.